Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. My God, in this place. You are holy. You are the one. You are holy. You are the one. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. My God, in this place. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. My God, in this place. You are holy. You are the one. You are holy. You are the one. You are holy. You are the one. Selamat pagi lifter semuanya. Masih sayup-sayup ya. Rasa-rasanya ini minggu kedua Januari, which is kalau kita makan kenyang, di minggu kemarin tuh seperti masih dessert gitu ya. Masih pengen ada libur-liburnya sedikit. Tapi minggu ini kayaknya kita semua harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Yang kerja mulai kerja, yang kuliah mulai kuliah, bapak-bapak yang pagi antar anak mulai antar anak, ibu-ibu yang jemput anak mulai jemput anak. Jadi mari sama-sama di minggu kedua ini kita mengencangkan ikat pinggang untuk fight di tahun 2023. Oke? So, boleh lihat kiri kanannya. Ini kursi masih banyak yang kosong nih, tapi apa ya? Kita mengencourage lagi supaya 10.30 di minggu depan kursi ini bisa banyak yang lebih penuh. Boleh dilihat kiri kanannya, kasih tos dulu dong. Oke, fight 2023 ya. Oke, iya. Pagi ini kita akan mendapatkan firman dengan tema Access to God Presence yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Henry Everin. Oke, dan value yang akan diambil bicara tentang grace, truth, and authenticity. Ayat nas yang diambil dari Efesus 3 ayat 12 yang berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi saya bacakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan oleh iman kita kepadanya. Oke, mari lifter semuanya, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Mari lifters, sama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan berkat yang tiada tara sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul tempat ini sebagai saudara seiman untuk sama-sama beribadah pagi hari ini. Tuhan, ampuni segala kekurangan, keberdosaan dan ketidaklayakan kami. Kiranya pagi hari ini kami membawa diri kami dengan hati yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Koreksi setiap hidup kami. Pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Lawat Tuhan, hikmat, berikan hikmat agar apa yang disampaikan sungguh menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami. Dan kiranya kami punya kekuatan yang baru menghadapi tahun yang baru karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah di pagi hari ini. Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Baik lifters, selamat beribadah. Shalom lifters, boleh lambaikan tangan setiap kita di tahun yang baru, pengharapan baru di dalam Dia, amin. Bersama-sama kita mau puji Dia, kita mau menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Engkaulah Yesus Tuhan, amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Engkau Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. bersama-sama Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Nama siapa yang berkuasa? Katakan siapa? Yesus. Yesus, amin. Kau Allah kami yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Yes. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan kita. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat lebih lagi buat Tuhan kita. Karena Dia Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Dan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah Yes, thank you Lord. kekuatanku, Thank you Jesus. dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri Sama-sama kita nyanyikan
buat Tuhan kita, amin. Yes. Lifters boleh silakan duduk. Lifters gak kerasa ya kita udah ada di 2023 dan hari ini udah masuk minggu kedua. Kita udah melewati beberapa hari di 2023 ini dan pasti sama-sama kita tuh suka mikir ya kayak waktu tuh cepet banget sih berlalu gitu. 2022 udah beres, kita udah masuk tahun yang baru. Mungkin banyak dari kita yang udah punya resolusi yang baru, udah punya target, udah punya catatan-catatan 2023 gue harus ngapain. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat supaya tahun ini bisa berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik aja dan semuanya sesuai gitu dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tapi dalam perjalanan beberapa hari ini ada satu hal yang saya renungkan gitu dan aku mau aja kita sama-sama gitu untuk merenungkan dan menanyakan ini sama hati kita gitu. Apakah dalam setiap resolusi, setiap rencana yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita buat begitu sempurna mungkin, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang sudah kita buat ini? Karena Tuhan punya janji yang begitu besar, Tuhan punya janji yang luar biasa akan hidup kita, Dia gak akan pernah ninggalin kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu ada di dalam hati kita yang hidup. Tapi apakah kita sudah mengundangnya buat hati kita? Kita udah buka hati kita begitu lebar supaya Roh Kudus itu hidup dan masuk dan berbicara gitu sama hati kita. Untuk kita melewati hari-hari di depan yang pastinya tuh gak akan lebih mudah. Mari pagi ini kita tanya sama hati kita mau renungkan. Apakah roh yang hidup itu sudah ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah mengundangnya untuk berbicara sama hati kita? Roh-Mu yang hidup penuhiku. Yes Tuhan, thank you Lord. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Yes Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Biarlah kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Lifters, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, kita mau undang Roh Kudus itu dalam hati kita. Yes. Roh Kudus yang pulihkan, Roh Kudus yang memberikan damai itu buat kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. One more time. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kita nyatakan sekali lagi, kita buka hati kita. Buka hati kami Tuhan. Biar Tuhan aja yang jamah. Tuhan yang masuk ke dalam hati kami Bapa. Biarlah kami mau berserah penuh Tuhan. Kau ambil alih
Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh memuji nama-Mu dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sesuai dengan pujian ini, buka hati kami ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh mempersiapkan baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Ya, kita akan melihat dua bagian Alkitab pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian bagian yang kedua yaitu Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan lagi dari Perjanjian Baru, yaitu Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Satu ayat ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, ada satu kutipan dari seorang filsuf dari Jerman yang bernama John Paul Richter. Saya tidak ambil seluruhnya, tapi kira-kira berbunyi demikian. Di manakah Allah itu ada? Aku sudah mengelilingi dunia, mencari ke langit, matahari, tidak ada Allah. Aku sudah turun ke lembah kegelapan yang terbawah. Di mana Engkau, Bapa? Tetapi tidak ada jawaban, yang ada hanya suara badai dan petir. Kita adalah yatim piatu di dunia ini, di dalam alam semesta ini. Saudara, kalau Anda membandingkan kutipan dari John Paul Richter tadi dibandingkan dengan Pemazmur 139 tadi, maka sangat berbeda sekali. Ya, Pemazmur mengatakan bahwa aku berlari kemana ke ujung dunia, di situ Engkau ada. Aku turun ke dunia orang mati, di situ Engkau pun ada. Tetapi kebalikannya, filsuf Jerman ini mengatakan, aku sudah mencari kemana-mana, Engkau tidak ada. Saudara, aneh ya. Jadi bagaimana rupanya kalau kita berbicara mengenai hadirat Allah dalam kehidupan seseorang, itu adalah sesuatu yang cukup subjektif dalam diri orang itu. Bagaimana kesiapan hati seseorang itu, dia imannya, cara melihatnya, dan dia akan merasakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, ya kan? Dia tidak bisa bersembunyi dari hadirat Allah itu. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, yang memang tidak percaya akan adanya Tuhan, dia merasa bahwa dia mencari kemanapun, tetap dia tidak menjumpai adanya Tuhan itu. Saudaraku sekalian, jadi rupanya hadirat Allah itu adalah bagaimana seseorang itu, kacamata imannya, atau bagaimana orang itu mempersiapkan hatinya untuk sungguh-sungguh mengalami hadirat Allah dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-20 yang kita baca tadi, di situ sebetulnya dikatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu susah dicari. Dalam arti bahwa Tuhan itu selalu menanti
dan mau hadir di dalam kehidupan kita. Ya kan? Dikatakan di situ bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku sekalian, perlu kita perhatikan di sini bahwa Wahyu pasal yang ketiga yang ke-20 ini seringkali dipakai untuk penginjilan, ya, untuk kita berbicara kepada orang baru, begitu kan ya, atau di dalam KKR. Nah, saudaraku sekalian, tentunya itu tidak salah. Tetapi kalau kita lihat konteks daripada Wahyu pasal yang ketiga ini, perhatikan di situ bahwa ayat ini sebetulnya merupakan penutup, yaitu ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jadi bukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada jemaat di Laodikia yang dikatakan adalah jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak dingin dan tidak panas. Dan di situ Yesus berdiri di muka pintu hati daripada jemaat Laodikia itu dan mengetuk. Nah, saudaraku sekalian, jadi saya katakan di sini bahwa rupanya ayat ini lebih ditujukan kepada, tentunya kita boleh aja pakai dalam penginjilan dan sebagainya, tetapi lebih ditujukan kepada orang Kristen yang acuh tidak acuh, yang indifferent, yang cuek, yang dalam prakteknya Yesus itu dikeluarkan dari keseharian hidup mereka, ya. Jadi dalam prakteknya mereka ada jemaat Laodikia, mereka ada orang percaya, tetapi Yesus itu berada di luar pintu kehidupan mereka. Yesus berada di luar pintu hati mereka, dan Yesus mau masuk, Yesus mengetuk. Ya, bagaimana jemaat ini? Apakah mereka bukan hanya secara jemaat, tetapi pribadi lepas pribadi? Apakah mereka bersedia untuk membuka pintu hati mereka, mengizinkan Tuhan Yesus masuk? Itu yang menjadi kuncinya di sini. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa pada zaman sekarang ini, ya, ada 3 hal penyebab utama daripada kedangkalan kerohanian manusia modern. Ya, the shallowness of our spirituality, kedangkalan daripada kerohanian manusia modern ini. Kita sekarang ini hidup sadar tidak sadar di dalam kedangkalan rohani. Ya. Dan dikatakan bahwa ada 3 hal yang paling bertanggung jawab terhadap kedangkalan kerohanian manusia modern ini. Yaitu apa? Yaitu kebisingan, ya, noisiness, kebisingan, ya, hiruk pikuk suara, yaitu. Lalu kemudian keramaian, ya, kita senang berada di tengah-tengah keramaian. Dan yang ketiga adalah kesibukan. Ya. Jadi noisiness, lalu kemudian crowdedness dan busyness. Ya, business di sini busy, bukan bisnis dalam arti usaha. Ya. Itu 3 hal yang paling bertanggung jawab terhadap kenapa manusia modern ini, kalau boleh saya katakan, mereka sulit untuk bisa mengalami hadirat Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka terlalu disibukkan dengan banyak hal. Mereka terlalu dibisingkan dengan banyak hal yang mengganggu pendengaran mereka. Dan mereka terlalu disibukkan dengan banyak sekali keramaian-keramaian, jadwal dan sebagainya, yang membuat mereka itu tidak bisa mengalami hadirat Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, saya baru-baru ini mendengar kesaksian daripada seseorang yang menarik sekali. Ya, dia adalah seorang misionaris, namanya adalah Amanda Ray Hedge, ya. Coba kita dengarkan kesaksian orang ini sebentar. Saya tidak ambil seluruhnya, tetapi sebagian aja. Sudah buka yayasan di sini. Tuhan memanggil saya melayani di Indonesia dari umur 9 tahun. Pada saat saya mulai mensponsori seorang anak lewat ada organisasi internasional namanya Compassion International. Nah, saya pergi ke konser sama ya, jadi dia ini sekarang usianya mungkin sekitar
27 atau 28 tahun begitu, sudah di Indonesia sekitar 8-9 tahun, ya. Dia itu dari SMA, ya, waktu dia sebenarnya sudah diterima kuliah dan sebagainya, tetapi dia akhirnya panggilan Tuhan harus segera. Jadi dia datang ke Indonesia, lalu kemudian pelayanan di anak-anak yatim piatu, dan akhirnya dia membuka panti asuhan sendiri. Sudah selesai waktunya bertobat, dan sudah waktunya dihakimi orang. Semua yang terkenal sama Tuhan Yesus Kristus akan dihakimi. Jadi kayak pesan saya buat anak-anak muda, sadarlah waktu kita tinggal sedikit. Teman-teman kita ini yang tersesat dibawa di dalam doa. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dan bagaimana iblis membuat kita tertidur, dia padamkan roh kita dengan waktu yang saya melihat, apalagi dengan teknologi sekarang. Teknologi Tuhan selalu taruh di hati, berjaga-jaga teknologi. Saya dulu punya medsos, sudah nggak ada lagi sekarang. Saya tidak pernah mau selfie, tidak pernah mau banyak pegang HP, karena saya tahu itu padamkan rohku. Saya bisa merasakan itu. Saya bisa gereja beribadah dan merasakan hadirat Tuhan, tapi saya pegang HP sebentar, udah langsung dipadamkan rohku. Dan bukan berarti semua salah, saya tahu banyak orang diberkati medsos. Pasti banyak teknologi bagus, itu alat yang kita bisa pakai buat hal yang baik. Tapi kita harus ada penguasaan diri. Jangan sampai itu membuat kita tertidur. Anak-anak muda, jangan sampai kita habisi seluruh waktu kita. Lihatlah cara iblis membuat waktu kita habis. Kita nonton Netflix, satu film selesai, langsung mulai lagi otomatis satu film lagi. Kita selesai nonton satu film YouTube, langsung mulai lagi film YouTube. Nggak terasa kita tiba-tiba udah lewat 10 jam kita nonton. Udah lewat 1 malam kita nonton. Nggak jadi berdoa, nggak jadi baca firman Tuhan. Terlalu capek nonton, terlalu capek lihat Instagram, terlalu capek selfie-selfie. Kita sudah tidak ada waktu lagi untuk main-main sekarang dengan Injil. Kita harus benar-benar berjaga, ada penguasaan diri supaya pada roh kita tidak dipadamkan. Itulah pesan saya buat gereja dan khususnya anak-anak. Saudara, ini saya mendengar kesaksian ini, saya sendiri juga merasa malu. Ya, ini generasi Anda, bahkan lebih muda barangkali. Dia sekarang 27-28 tahun, ya kan? Tapi dia mengambil satu tekad, dia merasakan, khususnya dia katakan teknologi dan sebagainya, HP itu seringkali ya menjauhkan kita dari Tuhan, sadar tidak sadar. Tetapi tentunya tidak semuanya jelek, ya. Kuncinya apa dia bilang tadi? Kuncinya apa? Penguasaan diri, ya. Kuncinya penguasaan diri. Coba, saudara, siapa di antara Anda yang rata-rata pegang HP satu hari di atas 2 jam? Wah, semua kali ya. Sehari di atas 2 jam semua ya. Di atas 5 jam coba. Wah, ada juga di atas 5 jam, ya. Saudara, saya katakan bahwa ini salah satu faktor ya, kesibukan, kebisingan, keramaian yang kita buat sendiri, yang dimungkinkan oleh teknologi pada zaman sekarang ini, yang sadar tidak sadar itu membuat kita itu jauh dari Tuhan, ya. Coba Anda bangun tidur, ya. Yang dicari apa dulu? Langsung HP dulu kan? Gitu. Langsung HP dulu, apakah ada WA yang masuk atau ada apa dan sebagainya. Saudaraku sekalian, saya mempersiapkan bahan khotbah ini dan saya mendengar kesaksian dari Amanda Hedge ini, saya sendiri juga malu, ya. Udah pendeta senior, ya, umur udah 68 tahun sekarang, ya kan, ya. Tetapi rupanya penguasaan dirinya masih kalah dengan anak gadis umur 27-28 tahun ini. Saudaraku sekalian, jadi saudara, saya dikatakan bahwa dengan banyak hal yang buat kita itu sadar tidak sadar, kita menempatkan, menyingkirkan, ya, Yesus dari praktek kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita kembali kepada Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 tadi,
Ada seorang pelukis yang bernama William Holman Hunt, ya, yang melukiskan tentang Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua, ya, 19. Nah, judul lukisan ini pada mulanya adalah The Light of the World, tetapi sekarang seringkali disebut Jesus Knocking at the Door. Ya, Wahyu 3:20 itu. Yesus mengetok di depan pintu ini. Saudara perhatikan, ya, ini yang lebih menyerupai sebelah kiri ini, lebih menyerupai, ya, lebih menyerupai lukisan aslinya. Tetapi ini tidak terlalu jelas, ya. Kalau ini ada versi kayak hitam putihnya itu lebih jelas. Yang lebih jelas itu apa yang Anda lihat di situ? Ya, Yesus mengetok pintu, ya kan? Lalu yang nampak di situ ada satu hal yang coba Anda perhatikan. Pintunya bagaimana? Ada satu keanehan daripada pintu itu, yaitu pintu itu tidak ada handle-nya, ya. Pintu itu tidak ada handle-nya dari luar. Jadi si pelukis ini ingin menggambarkan apa? Yesus itu dia mengetok di depan pintu, dia mau masuk dalam pintu kehidupanmu, tetapi handle-nya itu adanya hanya di sisi dalam. Handle-nya itu hanya bisa dibuka pintunya itu oleh yang bersangkutan. Nanti saudara, Yesus hanya mengetuk dan mengetuk dan mengetuk. Dia mau masuk dalam pintu kehidupanmu, dia mau hadir dalam kehidupanmu, tetapi handle-nya itu harus dibuka dari dalam. Dengan kata lain, Anda yang harus membuka pintu hatimu dan kemudian mengundang Yesus masuk. Baru disitulah terjadi Yesus hadir dalam kehidupanmu dan dikatakan bahwa aku mau makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Maka di sini melambangkan apa? Melambangkan satu fellowship, melambangkan satu persekutuan yang indah yang ada antara Tuhan dengan kita. Menangkap saudara? Saudaraku sekalian, jadi banyak orang yang tidak membuka pintu, handle daripada pintunya itu. Mereka mengaku diri mereka sebagai orang percaya, orang Kristen seperti jemaat di Laodikia, tetapi Yesus tersingkir di luar pintu kehidupan mereka. Dengan apa tadi? Dengan kebisingan, dengan keramaian, dengan kesibukan, sehingga tidak ada tempat bagi Yesus dalam kehidupan kita. Benar saudara? Saudaraku sekalian, kita harus belajar di sini sungguh-sungguh bagaimana kita mengizinkan Tuhan itu bertata dalam kehidupan kita. Sehingga kita, saya kasih Anda satu kalimat, ya. Banyak orang percaya itu mereka hanya, ya, knowing about God, not knowing God. Ya, hanya tahu tentang Allah, tetapi bukan mengenal Dia secara pribadi. Hanya tahu tentang Allah, mengenal tentang Allah. Dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dengar sejak kecil, mungkin Anda di keluarga Kristen, Anda mungkin di sekolah Kristen, Anda barangkali di katekisasi dan sebagainya, Anda barangkali hadir di kebaktian hari Minggu dan sebagainya. Anda punya pengetahuan tentang Allah, tetapi Anda tidak mengenal Dia secara pribadi. Dia tidak hadir dalam kehidupanmu. Ya, saudara, barangkali kita perlu belajar untuk lebih menenangkan diri di hadapan Tuhan, dan kita belajar untuk sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan hadir, bertahta, makan bersama dengan kita dalam arti fellowship, satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi kalau Allah itu hadir secara nyata dalam kehidupan kita? Saudaraku sekalian, ada beberapa hal, ya. Kalau Allah itu sungguh hadir dalam kehidupan kita, yang pertama itu adanya kesadaran terhadap ketidaklayakan kita di hadapan kekudusan Allah. Saudara melihat dalam Alkitab, ya, para nabi-nabi atau murid Tuhan Yesus dan sebagainya, ketika terjadi perjumpaan dengan Allah, Allah hadir dalam kehidupan mereka, maka ada satu kesadaran mereka, menyadari Yesaya mengatakan bahwa aku ini orang yang najis bibir, ya.
Petrus ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata, jauhlah dariku, aku ini orang yang berdosa. Gitu. Paulus di Kisah Rasul pasal yang ke-9, ketika Allah menampakkan dirinya melalui cahaya kepada dia, dia tersungkur dan dia tidak bisa melihat selama berapa hari. Siapakah engkau Tuhan? Ya. Saudara, hal yang pertama yang terjadi kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita itu adalah satu encounter yang menyadarkan kita. Kita sadar seolah kita itu bukan siapa-siapa di hadapan kekudusan Allah. Kita seperti kain lara dan kita perlu sungguh-sungguh berbalik dari kehidupan kita. Saudara, saya teringat ketika saya dulu kenal Tuhan pertama kali. Ya. Saya melihat kehidupan saya itu seperti Tuhan tontonkan kepada saya, seperti nonton TV ya, satu persatu kehidupan saya, masa lalu saya dan sebagainya. Dan saya tersungkur di situ menyadari betapa bobroknya sebetulnya kehidupan saya dan perlu sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Saudara, encounter itu, ya, perjumpaan dengan Allah, Yesus hadir dalam kehidupanmu, pasti membuat kesadaranmu akan keberdosaanmu itu menjadi begitu jelas sekali di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang lain yang terjadi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita itu, maka ada dua sisi saya katakan di sini. Ya, hal yang pertama yaitu kita hati-hati dalam bertindak karena ada yang mengawasi, ya kan? Ada tahu Yesus hadir dalam kehidupanmu, ada yang mengawasi. Seperti saudara kalau di mana-mana CCTV itu komplit, gitu, maka saudara tidak berani sembarangan bertindak, betul tidak? Ketika saya terakhir ke China itu, saya tidak tahu apakah semua kota di China begitu, tapi katanya hampir semua kota besar seperti itu. Ketika di Shanghai itu, semua titik CCTV itu ada ya, jalanan apa itu, dan tour guide yang mengantar kami mengatakan kalau di sini ya aman sekali, tidak ada orang yang berani macam-macam. Kalau ada barang yang tertinggal, mencuri dan sebagainya, mau lari kemana juga percuma. 1-2 hari pasti ketangkep, ya pasti ketangkep. CCTV-nya ada di mana-mana, jadi percuma. Jadi lebih baik mereka tidak melakukan tindakan kriminal, ya. Ya. Demikian juga kalau kita hadiri CCTV buatan manusia. Kalau Anda menyadari Allah hadir dalam kehidupanmu, kau tahu ada yang mengawasi. Kita tidak akan berani sembarangan bertindak. Betul? Ya, kita tahu mata Tuhan itu senantiasa mengawasi kemanapun kita pergi. Tetapi ada yang kedua dari aspek ini. Kalau ada mata Tuhan yang senantiasa mengawasi kita, yang hadir dalam kehidupan kita, maka ada rasa aman. Ya, ada rasa aman karena kita tahu bahwa selalu ada yang menjaga kita. Kita tahu selalu ada yang menopang kehidupan kita. Ya, seperti anak kecil, saudara ya. Anak kecil itu kadang-kadang barangkali dia tidak tahu, ya toh, dia belajar berjalan, kadang-kadang dia mau jatuh dan dia pikir orang tuanya di mana. Tapi sebenarnya orang tuanya selalu siap, bukan, untuk menopang dia. Kalau dia terjatuh, dia menangis, ada luka, ya orang tuanya siap menopang dia, ya, memberikan obat luka kepada dia dan sebagainya. Ya, itu mata Tuhan seperti demikian. Kalau anak kecil tidak menyadari, barangkali tidak tahu bahwa orang tuanya sebenarnya terus mengawasi dia. Tetapi kalau kita tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka ya, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan pencobaan-pencobaan itu terjadi dalam kehidupanmu melampaui kekuatanmu. Ya, tangan Dia senantiasa siap untuk menjaga Anda dan menopang Anda, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau tahu, ya, Tuhan hadir dan menyertai engkau dalam kehidupanmu. Saudaraku sekalian, dan yang ketiga, kalau Allah hadir dalam kehidupan kita itu, maka adanya keselarasan, alignment, keselarasan antara kehendak kita dengan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu, kita bertanya, apapun yang kita lakukan, Tuhan, apakah ini sudah selaras dengan kehendak-Mu? Dia hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak ragu. Ya, kita tidak akan seperti orang yang bingung melangkah kemana masa depan kita dan sebagainya. Tetapi ada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Cara kita, barangkali Anda yang sudah bekerja, cara kita berpacaran, Anda yang mungkin sedang berpacaran. Cara kita barangkali studi, Anda yang masih kuliah dan sebagainya. Hadirat Allah itu ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, saya akan tutup khotbah saya ini dengan seseorang yang bernama Brother Lawrence. Orang ini, ya, saudara, dia itu disebut sebagai the kitchen saint, ya, yaitu apa ya, kitchen saint, orang kudus yang di dapur, ya, santo yang di dapur, kitchen saint, ya. Ini bukunya ini sebenarnya bukan dia yang menulis, tetapi dikumpulkan oleh sahabatnya, ya, kumpulan-kumpulan ada tulisan dia, kesaksian dia yang berjudul The Practice of the Presence of God. Mempraktekkan bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupannya. Saudara, salah satu kalimat yang saya kutip dari buku itu, dia katakan bahwa hal yang paling, the most holy, hal yang paling kudus dan praktek yang paling penting dalam kehidupan rohani itu adalah hadirat Allah, the presence of God. Artinya apa? Itu setiap saat kita, ya, bersukacita dan kita tahu Allah itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, the kitchen saint ini terkenal kenapa? Dia adalah orang biasa sebetulnya. Ya, dia pernah wajib militer, pernah menjadi tentara, lalu kemudian akhirnya karena luka, ya, kakinya menjadi rada pincang, akhirnya dia harus keluar dari wajib militer dan akhirnya dia melamar di satu biara, dan kondisi yang demikian tuh maka dia hanya bisa terima kerja di dapur sebetulnya, ya. Dia memasak, di situlah istilah the kitchen saint itu muncul. Tapi dia menjadikan dapur itu kerjaan yang biasa, kerjaan yang gak ada artinya itu menjadi tempat di mana Allah hadir dalam kehidupannya. Tempat di mana Allah hadir, orang merasakan, ya, dengan pekerjaan yang hanya berada di dapur itu. Tapi ketika orang berbicara dengan dia, ketika orang berinteraksi dengan dia, mereka merasakan adanya hadirat Allah dalam kehidupan dia. Banyak orang yang punya masalah dan sebagainya akhirnya mencari dia, ya, kitchen saint ini untuk berbicara dan minta didoakan mencari solusi daripada masalah kehidupan mereka. Disitulah muncul istilah the kitchen saint itu. Saudaraku sekalian, Anda bisa mempraktekkan hadirat Allah itu di dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Dimanapun Anda berada. Anda merasa Anda melakukan hal yang kecil, yang tidak berarti dan sebagainya. Tapi kalau Anda melakukannya itu bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan di situ Tuhan akan pakai engkau untuk orang lain juga merasakan hadirat Allah dalam kehidupanmu. Saudara, mari kita jadikan tahun 2023 ini satu latihan disiplin kita, ya, untuk bagaimana kita belajar menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami. Kami punya kerinduan ya Tuhan. Kerinduan untuk sungguh-sungguh Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang membiarkan Engkau di luar pintu kehidupan kami. Di luar pintu hati kami. Sehingga walaupun kami mengaku sebagai orang percaya, sesungguhnya Engkau tidak pernah hadir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus juga ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong dan siapkan hati kami semua. Ampuni segala perkataan, pemikiran, tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semuanya itu membuat batu sandungan bagi kami, bagi orang lain untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Lifters. Selamat tahun baru dan kita
berada di awal perjalanan tahun 2023. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk bisa melakukan pooling. Pooling yang kita lakukan untuk menolong kita sama-sama membangun komunitas Live ini untuk bisa menjadi sebuah tempat, bukan hanya tempat kita beribadah pada hari Minggu, tapi kami sama-sama merindukan kita semua bisa melihat Live itu sebagai sebuah tempat yang menjadi rumah bagi setiap kita. Dan untuk itu kita berharap bahwa teman-teman lifters bisa berbagian di dalam membangunnya, tentu saja dengan segala macam cara ya. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah poolings untuk bisa memberikan evaluasi setelah 6 bulan Live berjalan. Nah, kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang mungkin gak asing juga buat teman-teman, Mentimeter, di mana kita akan memberikan jawaban terhadap 5 pertanyaan terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam ibadah ya, khususnya ya. Dan teman-teman diharapkan mengeluarkan HP saat ini, tolong scan barcode yang ada di depan karena aplikasi Mentimeter yang akan kita gunakan itu membutuhkan kebersamaan kita untuk melakukannya bersama-sama untuk bisa kemudian bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi masuk dulu ke Mentimeternya dengan men-scan barcode yang ada di depan. Saya memberikan waktu untuk kita bisa melakukannya saat ini. Diharapkan teman-teman berkenan ya semuanya mengambil bagian di dalam memberikan pooling ini karena ini akan sangat penting sekali buat kita memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang mungkin teman-teman rasa bisa dilakukan lebih baik lagi untuk Live ke depannya. Sudah? Apakah semua sudah men-scan-nya? Kalau ada yang belum tolong angkat tangan ya karena ini bergeraknya nanti bareng-bareng sebagai sebuah komunitas gitu ya. Semua sudah? Ada yang kesulitan men-scan yang di sebelah kiri atau kanan? Di sini sudah yang sayap kiri? Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang diharapkan teman-teman bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang menjadi pandangan teman-teman. Loh, menurut saya hal-hal yang sudah relevan dalam ibadah Live adalah, nah nanti ada pilihan nih. Ini kok udah langsung masuk. Oh, teman-teman sudah menjawab pertanyaan? Sudah semua? Wow, jadi ini semua. Ada yang belum? Oh, yang sebelah kiri katanya belum. Otomatis terakumulasi. Oke, lihat aja pertanyaannya ada pilihannya di sana. Pilih yang menurut teman-teman ya, yang menjadi pandangan teman-teman tentang ibadah itu sendiri. Dan kita berharap bahwa dengan pertanyaan ini nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah pandangan yang akurat terhadap apa yang kita lakukan. Kita akan bergerak ke pertanyaan kedua ya. Atau ini semua udah? Sudah? Sudah sampai 5 pertanyaan? Kenapa? Oh, 133. Berarti masih ada yang belum ya? Di sana ada 5 pertanyaan ya teman-teman ya. Dan bisa dipilih dari pilihan yang diberikan. Kalau sudah menjawab pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, berarti teman-teman sudah menyelesaikan apa yang kita harapkan menjadi kontribusi teman-teman untuk Live itu sendiri. Chris, ini artinya pertanyaan kita nggak tayang ya? Oh ini pertanyaan pertama ya. Menurut saya lagu dalam ibadah Live perlu peningkatan terutama dalam ada 3 pilihan. Nada yang mudah untuk diikuti, terus kemudian hurufnya kecil sekali, I tidak bisa lihat di layar depan itu. Sebentar ya, ada 3. Ya,
Terus baru 166, masih ada yang belum? Oh ya. Sudah ini? Belum? Totalnya berapa Kris yang ikut 133? Atau lebih? Kayaknya tadi yang paling tinggi 133 ya? Semua sudah? Kita bergerak ya ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut saya tim ibadah Live, WL, singers, pemusik perlu peningkatan terutama dalam hal, nah di situ ada beberapa pilihan juga. Silakan teman-teman memilih ya. Ini pertanyaan ketiga ya. Mungkin teman-teman melihat, oh penghayatannya kurang, mukanya flat banget gitu kan. Nah mungkin itu yang dipilih. Terus kemudian ekspresinya gitu ya, kurang mengundang. Atau mungkin dress code-nya atau outfitnya nggak terlalu cocok deh sama yang lifters gitu ya. Terlalu dewasa atau mungkin terlalu gimana gitu ya. Boleh ya. Oke, kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Menurut saya support system dalam ibadah Live perlu peningkatan terutama dalam hal apa? Perhatikan di sana ada 3 pertanyaan juga, ada 3 pilihan juga. Misalnya tentang penataan cahaya sepanjang ibadah. Kayaknya kami lebih prefer agak redup, setengah terang gitu kan ya. Atau terang misalnya. Terus penataan suara sepanjang ibadah. Comfortable nggak untuk menjadi pendengar di tengah ruangan ini? Tadi pas lagi kita praise and worship, jam pinter saya memberikan saya satu notification. Kamu berada di dalam lingkungan yang suaranya tuh sangat loud gitu ya. Karena saya di depan speaker gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga bisa memberikan pendapat dalam hal itu misalnya ya. Terus kemudian tampilan multimedia di layar LED mungkin rasanya kurang bagus atau udah bagus, silakan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir sekarang. Silakan, pertanyaan kelima. Menurut saya hal-hal dalam khotbah ibadah Live perlu peningkatan terutama dalam hal apa misalnya. Ketepatan antara tema dan isi khotbah. Yang kedua, kejelasan values atau nilai-nilai yang ditekankan di dalam khotbah karena kita sepakat di dalam Live ini kita membangun komunitas dengan kesepakatan nilai ya yang sudah disosialisasikan selama 9 bulan ini dan ada di bawah banner-banner nilai yang kita sosialisasikan di sana. Dan yang ketiga, lamanya waktu khotbah.
antara 25 menit sampai 30 menit adalah standar yang kita berikan kepada pengkhotbah ya. Kadang-kadang bisa lebih, tapi apakah teman-teman merasa itu merupakan hal yang ideal? Silakan berikan opini ya. Oke. Maka ini adalah hasil pooling kita ya, jadi langsung kelihatan hasilnya ya. Udah kan Chris? Just 5 question ya. Oke. Terima kasih ya, silakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan Hai mengambil Lifters, saat saya teduh. Gary and this is Lift News for today. Masih ada? Persembahan minggu ini diadakan satu kali untuk masih ada kegiatan pengumuman rutin ya, gereja. silakan ya sama Pak. Lifters dapat memberikannya melalui amplop yang tersedia, transfer rekening atau QR Code. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Lifters, kita memberi dengan sepenuh hati sebagai ungkapan syukur kepadanya. Jemaat sekalian, kesempatan untuk memberikan persembahan Natal masih terbuka. Jemaat dapat menyampaikannya menggunakan amplop khusus yang disediakan, transfer rekening yang tertera BCA 008 389 0077 dengan mencantumkan berita Natal 2022. Atau dengan QR Code yang tersedia di tampilan ini atau pada amplop persembahan Natal. Seluruh persembahan syukur Natal 2022 akan dikhususkan untuk mendukung renovasi dan pembelian sound system aula utama lantai 3, serta mendukung pembelian pastori di pos jemaat Sumedang. Mari berikan yang terbaik. Kelas MMK atau Menjadi Murid Kristus akan mulai kembali dibuka secara onsite untuk periode semester 1 2023. Kelas MMK diwajibkan bagi jemaat yang akan menerima sakramen baptisan kudus di GKI Anugerah atau bagi simpatisan dari jemaat lain yang akan mengajukan pindah keanggotaan ke GKI Anugerah. Kelas MMK umum diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 dan akan dimulai pada tanggal 7 Februari 2023. Sedangkan untuk MMK Youth akan diadakan setiap Sabtu pukul 18.30 mulai tanggal 28 Januari 2023. Namun ada pertemuan pertama yang akan diadakan tanggal 19 Januari 2023. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi nomor PIC atau link yang tertera atau bisa melalui nomor hotline GKI Anugerah. Kelas bimbingan pranikah kembali dibuka untuk periode semester 1 2023. Kelas ini wajib diikuti oleh jemaat yang akan menerima pelayanan pemberkatan pernikahan di GKI Anugerah dan wajib diikuti oleh kedua calon pasangan mempelai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Kelas BIMPRA akan diadakan secara hybrid mulai 1 Februari 2023, setiap hari Rabu pukul 19. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi nomor hotline GKI Anugerah. Lifters, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Helen Pratama dengan tema Boldly into God's Presence. Yuk bersama-sama site dan tentunya tepat waktu ya, pukul 10.30. Oh ya Lifters, mohon diperhatikan juga ya untuk membuang wadah bekas perjamuan di tempat yang sudah disediakan di pintu keluar ruang ibadah. Oke Lifters, ibadah hari ini telah selesai. So, see you next Sunday and God bless you. Lifters, boleh lambaikan tangan setiap kita di tahun yang baru, pengharapan baru di dalam Dia, amin. Bersama-sama kita memuji Dia, kita mau menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kaulah Yesus Tuhan, amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Engkau Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selalu.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama-sama namanya, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala